فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan yang baru, hadisnya serentak barakallahu fiik karena hadisnya ini mudah dihafalkan, sudah kita lewati di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Kemudian nanti baru masuk pembahasan baru yang belum masuk hadisnya, tapi bab yang sering antum dengar, wajibnya salat berjamaah. Disetorkan serentak hadisnya Jabir bin Abdullah tersebut barakallahu fiik, kisah dengan Umar bin Khattab anhu. Tafadhalu. Duduk. Nah, kita lanjutkan barakallahu fiikum halaman 321, disimak baik-baik, profesional, fokus pada pembahasan, semua aktivitas yang mengganggu disingkirkan semuanya. Qala al-muallif asbahullah babu fadli sholatil jamaah wa wujubiha. Bab keutamaan salat jamaah dan wajibnya salat jamaah. Disimak situ. Kata beliau, babu fadli sholatil jamaah wa wujubiha. Bab keutamaan salat jamaah dan wajibnya salat berjamaah. Ini bagi kaum lelaki, ingat-ingat, bagi kaum lelaki. Adapun bagi kaum wanita, nah barakallahu fiik, hukumnya tidak sampai wajib. Dan itu pun syaratkan kalau ingin berjamaah di masjid harus aman dari fitnah. Melarang enggak boleh. Jangan pergi ke masjid, enggak boleh. Larangan tersebut dilarang oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kalian melarang hamba-hamba wanita Allah mendatangi masjid-masjid Allah. Tapi ingat, hadisnya itu ada tambahannya dalam riwayat yang lain. Wa buyutuhunna khairun lahunna, itu yang perlu di pegang baik-baik itu. Dan rumah-rumah mereka lebih baik untuk mereka. Jadi perempuan kalau ke masjid salat jamaah aman dari fitnah silakan. Paham? Tapi kalau tidak aman dari fitnah jangan. Tapi di rumah mereka lebih baik untuk mereka. Ingat-ingat itu. Jadi perempuan tetap lebih baiknya salatnya di rumah bukan di masjid. Kalau di masjid bagaimana? Jangan dilarang selama aman dari fitnah. Misalkan ada ruangan tersendiri, bagian paling belakang misalkan, kalaupun seandainya barakallahu fiik wirawiri untuk wudu tidak campur dengan laki-laki, terpisahkan. Nah, seperti itu. Adapun masjid-masjid umum itu kan memang terbuka ya. Nah, itu pastikan kalau perempuan sudah bercadar, ketika sholat jangan dibuka cadarnya. Nah, terus bagaimana kalau ketika wudu? Kalau ketika wudu masih belum aman dari pandangan laki-laki, dia wudunya kamar mandi aja, boleh. Paham ya? Caranya gitu. Nah, karena apa? Karena jangan sampai menimbulkan fitnah di situ. Syahidnya untuk perempuan tidak wajib sholat berjamaah di masjid. Ingat-ingat. Tapi kaum lelaki wajib, enggak ada alasan syar'i berdosa meninggalkan salat jamaah. Nah, alasan syar'i apa kemarin contohnya? Nah, barakallahu fiik, safar. Kemudian sakit. Kemudian hujan yang deras, yang intinya beratlah untuk dia ke masjid. Angin yang kenceng, ya kan? Badai misalkan. Angin apa kemarin yang kita lewati kemarin? Angin apa namanya? Angin taufan itu. Paham ya? Angin taufan atau yang semisalnya. Intinya berat untuk menjaga masjid. Nah, kita lihat sini beratnya itu berat karena ada hujan yang deras, angin atau yang semisalnya. Kita lihat sini. Qala Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zuquri asbahullah, disimak barakallahu fiik, hukmu shalatil jamaah fil masjid, hukum salat berjamaah di masjid. Salatul jamaati wajibatun 'ala sahih min aqwalil ahli ilm.
Salat berjamaah itu wajib menurut pendapat yang benar, berdasarkan pendapat-pendapat ahlul ilmi. Ingat-ingat itu wajib hukumnya. Terus bagaimana kalau misalkan di rumah para wanita, para akhwat, kalau di rumah dia punya anggota, misalkan punya anak-anak, anak perempuan semuanya, ibunya yang jadi imamnya. Terus bagaimana letak posisi perempuan untuk jadi imam? Ada dua cara. Ada dua cara. Cara pertama dia seperti laki-laki itu di depan, makmumnya di belakang. Cara kedua dia tengah-tengah. Dia di tengah-tengah, makmumnya kanan kiri. Itu kalau perempuan. Paham ya? Cuman kalau dia mengambil cara seperti yang Rasulullah ajarkan, yaitu kalau laki tadi enggak masalah. Dia di depan, belakangnya apa? Nah, makmumnya perempuan semuanya di belakangnya. Mafhum? Kalau di rumah ada anak laki-laki, sudah saatnya dan dia mampu untuk jadi imam, dia walaupun kecil jadi imam. Paham ya? Nah, laki-laki sudah mumayyiz misalkan atau sudah balik, sudah dewasa, mungkin lagi hujan di rumah salat jamaah, ya kan? Jangan nyuruh ibunya jadi imam. Anaknya ini yang sudah bisa untuk mengkondisikan jadi imam di situ. Mafhum? Tapi kalau semuanya anggotanya perempuan, anak perempuan semuanya, ya kan? Kemudian ibunya situ misalkan yang jadi imam, enggak masalah. Jadi paham insyaallah ya? Naam. Kita lihat lagi. Jadi untuk perempuan enggak wajib salat jamaah. Tidak wajib salat jamaah ya. Tapi untuk kaum lelaki, na'am. Liqaulillah azza wa jalla, dikarenakan perkataan Allah taala, wa qumu lillahi qanitin, dan tegakkanlah salat oleh kalian hanya untuk Allah, qanitin, dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tuma'ninah, dalam keadaan tenang. Syahidnya mana? Qumu. Qumu banyak atau satu orang? Qumu ini banyak atau satu orang, Muhammad Madiun? Banyak. Jamaah berarti. Paham ya? Salat berjamaah wajib bagi kaum lelaki. Naam. Naam, barakallahu fikum. Naam, kita lanjutin lagi. Waliqaulihi, dan dikarenakan perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa idza kunta fihi fa aqamta lahumus shalah. Nih, lihat ini. Ini dalil juga nih. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, para jamaah kumpulan, fa aqamta lahumus shalah, maka tegakkan untuk mereka salat, salat jamaah. Mafhum? Salat jamaah. Ada pendapat yang kuat dan kebanyakan orang enggak tahu. Jadi kalau salat berjamaah safnya penuh, paham ya? Kemudian dia di belakang saf sendirian, salat aja enggak apa-apa. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kitabnya kalau tidak salah ada jelas ini waktu itu ya. Kalau antum ingin merujuk, pendapat yang kuat, jadi ketika dia salat di belakang saf sendirian tuh enggak boleh dapat dosa itu kalau enggak ada apa? Kalau ada peluang saf di depannya kosong dia enggak maju dosa. Enggak boleh salat belakang saf sendirian, enggak boleh. Kecuali penuh darurat. Nah, kalau penuh darurat enggak diperbolehkan antum narik di depan, antum tarik ke belakang ini. Kenapa enggak boleh? Karena kalau antum tarik ke belakang, yang depannya akhirnya apa? 01. Paham maksudnya? Penggang lagi. Terus kalau antum maju ke depan sampai imam ini, dan nanti kalau datang lagi, orang lagi sendirian dia, maju lagi ke depan sampai ujung-ujungnya tak nampak oleh imamnya. Paham maksudnya? Itu yang disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, pendapat yang kuat kalau dia pun sendirian di belakang, penuh, enggak ada tempat lain, enggak perlu maju, enggak perlu narik orang. Salat di situ. Fattaqullaha masata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Karena ada pendapat yang mengatakan maju ke depan samping imam katanya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, lah kalau nanti ada orang terlambat lagi, sendirian lagi dia, ke depan lalu ya, akhirnya samping orang tadi. Lah kalau 5 orang, semuanya berderetan samping imam semuanya, orang bingung imam yang mana. Paham? Satu. Yang kedua, kalau dia narik saf yang di depannya, ditarik ke belakang satu gitu untuk menemani dia, berarti terkurangi nggak saf depannya? Terkurangi. Malah merusak saf depannya. Terus bagaimana salat sendirian di belakang saf? Kalau darurat boleh. Itu pendapat yang kuat. Kitabnya namanya Syarah Manduma Usul Fiqh wa Qawaidih. Itu bagus sekali, bagian belakang-belakang itu. Kalau masih ada tak tunjukkan nanti. Itu dibahas dibahas tuntas. Pendapat yang menguatkan sholat di samping imam atau menarik orang di depan yang di saf itu di belakang menemani, itu pendapatnya lemah. Paham? Makanya kalau kita jumpai kadang ada orang yang belum paham kan gitu. Maju, kaget juga waktu itu, lagi sholat ini imam tiba-tiba samping kanan ada orang. Ya kan nggak mungkin negur kan, udah lanjutkan aja. Setelah selesai anda tunjukkan kitabnya. Terima atau nggak terima ini kitabnya, ini hujahnya seperti ini. Memang kalau kita perhatikan pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kuat sekali memang. Kalau misalkan
Di samping imam 1 orang. Nanti datang lagi, dia sendirian lagi, maju ke depan lagi, berapa orang? Udah 2 orang. Datang lagi sendirian, enggak ada temannya lagi, maju ke depan, berapa orang samping imam? 3 orang, sampai banyak, akhirnya yang imam yang mana? 1. Kemudian kalau seandainya dia tuntut narik orang depannya, ditarik. Safnya udah penuh, saf pertama udah penuh, ditarik ke belakang 1. Ngurangi enggak berarti? Ngurangi. Paham? Kalau kita maju ke depan boleh enggak? Maju ke saf tadi. Kalau masih memungkinkan enggak masalah. Misalkan kalau ada celah itu bisa maju dikit enggak masalah. Tapi kalau enggak ada celah jangan seorang ini enggak boleh. Udah ada celah antum maju ke depan ngobrak-abrik itu enggak boleh. Paham ya? Tapi kalau masih muat enggak masalah. Toleran sebelahnya. Geserlah tipis-tipis dikit ini ya kan. Kemudian dia masuk ke saf enggak masalah. Tapi kalau sudah enggak muat dipaksakan itu malah ganggu. Kesimpulannya paham kesimpulannya insyaallah ya. Jadi kalau antum terlambat kok sendirian di belakang saf enggak perlu maju ke depan. Enggak perlu narik depan antum. Dulu pernah enggak salah itu terasa tarik kaget juga. Maksudnya ditarik orang itu untuk nemani belakang. Tapi kan pertama kaget, kedua saf yang pertama dah penuh jadi kurang gitu loh. Paham? Seperti itu. Nah, itu kesimpulannya ya. Jadi nanti kalau misalkan ada ikhwah atau siapa pendapatnya masih pendapatnya tadi itu enggak usah dipaksa, tunjukkan aja kitabnya biar baca sendiri. Mafhum? Naam. Kita lihat sini. Wa lima ya'ti minal ahadits, dan dikarenakan apa yang akan datang dari hadis-hadis yang ada. Kita lihat wal ulama'i fiha salasatu madzahib. Nah, dalam masalah ini para ulama memiliki 3 mazhab. Masalah apa? Hukum salat berjamaah. Al-awwal pendapat pertama, dhahaba Ibnu Hazm wa man ilaihi minadh dhahiriyah. Dhahiriyah pengikut siapa san? Dawud Adz-Dzahiri. Artinya Dzahiriyah itu pengikutnya Dawud Adz-Dzahiri. Yang pertama itu pendapat Ibnu Hazm dan orang yang condong dengan beliau itu seperti Dzahiriyah, ila syartiyatil jamaah fis shalah, bahwasanya salat itu sah kalau jamaah. Nah, ini nanti pendapatnya perlu cek lagi. Berarti kalau sendirian enggak sah gitu loh. Paham ya? Kalau ini mensyaratkan syartiyatil jamaah fis shalah, syaratnya harus jamaah ketika salat. Jadi kalau sendirian enggak sah salatnya. Ini pendapatnya kurang kuat. Paham? Pendapatnya kurang kuat. Nah, nanti kita lihat. Wa hakamu bi butlanis salatin man lam yusalli jamaah. Nah, ini antum harus pahami baik-baik di sisi kelemahan sini, perhatikan. Nah, sisi kelemahan sini perhatikan. Dipahami sisi-sisi kelemahannya ini. Mereka menghukumi batalnya salat orang yang tidak salat berjamaah. Batalnya salat orang yang tidak salat berjamaah menurut pendapat siapa tadi? Ibnu Hazm. Wa hadza qaulun ba'id, di garis itu. Ini pendapat yang jauh dari kebenaran, bal dhaifun, bahkan pendapat yang lemah. Sudah sampai bawah, dia masih di atas ngukir. Hafal ya? Nah, barakallahu fiikum, Allahu musta'an. Nah. Paham maksudnya? Jadi ini pendapatnya jauh dari kebenaran dan lemah pendapatnya. Mafhum? Naam. Pendapat siapa ini? Ibnu Hazm dan Dzahiriyah. Paham? Apa pendapatnya tadi? Mensyaratkan salat itu harus jamaah. Kalau enggak jamaah enggak sah salatnya. Ini pendapatnya lemah. Pendapat yang jauh dari kebenaran. Hadza qaulun ba'idun bal dha'ifun. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad asbata ijza' as-salatul fardhi, dikarenakan Rasulullah SAW disimak itu sungguh telah menetapkan ijza' as-salatul fardhi, sahnya. Ijza' itu sah artinya sahnya salat sendirian, fardhi itu sendirian, illa kecuali annahu fatahu fadlun azim. Afan itu, afan ini kayaknya itu keliru tasdidnya itu. Ya. Nah, yang benar enggak ada tasdidnya, nah bacanya keliru juga akhirnya. Yang benar enggak ada tasdidnya, jadi fadlun azim. Itu ada tasdidnya itu kan? Yang cetakannya sama dipadamkan tasdidnya itu, bikin rusak artinya nanti. Ana mau terkecoh tadi, ternyata bukan. Ana ulangi, qad asbata ijza'a salatil fardhi illa annahu fatahu fadlun azim. Fadlun azim. Tadi namanya fadlun azim. Keliru itu. Paham ya? Nah, yang tepat enggak ada tasdidnya. Fadlun azim. Karena sungguhnya Rasulullah SAW telah menetapkan sahnya salat sendirian, hanya saja dia terlewatkan keutamaan yang besar. Terlewatkan.
terlewatkan keutamaan yang besar. Mafhum? Naam. Itu. Untuk masalah sahnya sah. Ma'a ma lahiqahu minal ism. Bersamaan dengan itu teriringi apa padanya? Diikutin dosa. Sudah kehilangan keutamaan besar, ma'a ma lahiqahu minal ism. Bersamaan dengan itu dia terikuti padanya dosa. Ism dosa artinya. Kama saya tibayanu sebagaimana akan datang penjelasannya. Mafhum? Ana simpulkan lagi, pendapat Ibnu Hazm dan juga Dzahiriyah pendapat yang lemah, ucapan yang jauh dari kebenaran. Pendapat yang sahih, salat sendirian dikatakan sah, cuman dia terlewatkan pahala yang besar dan bahkan dia teriringi padanya dosa. Mafhum? Nah, seperti itu. Kalau enggak ada sebab loh ya, kalau tidak ada sebab. Kalau ada sebab lain lagi. Misalkan dia terlambat misalkan, itu lain lagi. Ini masih menyendiri sengaja. Sudah tahu salat jamaah ada, dia sengaja itu loh. Paham ya? Itu dia berdosa dan sah salatnya, terlewatkan keutamaan yang besar. Tapi kalau ada sebabnya, dia udah jauh dari rumahnya naik motor, mau datang ke masjid. Nah, ternyata macet panjang. Rumahnya dekat pom bensin itu, kemudian dia karena jalan ini tutup, akhirnya dia muter mau ke stadion. Lampu merah. Karena banyak ramai itu ribut itu, ramai akhirnya sampai sini udah telat salatnya. Salatnya sendirian dia. Sah enggak salatnya? Salatnya sah. Berdosa enggak dia? Tidak berdosa. Keutamaannya terlewatkan. Jadi untuk yang berdosa ini kaitannya dengan apa? Sengaja, paham? Sengaja sholat sendirian, padahal memungkinkan untuk berjamaah, dia berdosa, terlewatkan keutamaan, sah sholatnya. Kalau yang tadi, contoh yang tadi sebutkan, dia nggak sengaja dia mau sholat jamaah, dengar adzan di sini kedengaran dari apa? Jalan Tajam sana kedengaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, misalkan kedengaran itu. Lah dia situ tutup, ada acara. Pergilah lewat sana stadion, dekat stadion. Ada Bangjo sana kan? Di Bangjo itu lampu merahnya panjang karena orang lalu lalang, banyak pejabat-pejabat lagi lewat tutup gitu loh. Sampai setengah jam lah misalnya. Nah, sampai sini pas assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Terlambat nggak? Terlambat. Dosa nggak orangnya? Tidak. Sah nggak sholat sendirian? Sah. Cuman terlewatkan pahala yang besar. Itu ada bedanya. Kalau yang sini yang diikuti dengan dosa ini kalau ngaja. Mafhum salah hafid? Nah, lanjutkan. Asani pendapat yang kedua, istihbabu salatul jamaah wa huwa qaul jumhur. Nah, yang kedua ini disimak baik-baik ini biar enggak salah paham. Yang kedua adalah disunnahkannya salat berjamaah. Bukan wajib tapi sunnah. Mustahab itu artinya sunnah masnun. Ingat-ingat, mustahabbun, mandubun, masnunun artinya sama, sunnah. Hukumnya apa? Mustahab. Hukumnya apa? Mandub. Hukumnya apa? Masnun. Itu artinya sunnah semua. Mahfum? Jangan sampai bingung. Itu cuma beda istilah aja. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya sinonim. Tahu sinonim, Bang? Sinonim apa itu? Persamaan kata. Sinonim. Mahfum? Hukumnya apa? Mustahab. Kok kata sifulan mandub sama. Mandub, mustahab, masnun sama. Kita lihat sini. Pendapat yang kedua, istihbabu salatil jamaah wa qaul jumhur. Disunnahkannya salat jamaah ini pendapat jumhur. Jumhur artinya apa jumhur, Ahmad? Mayoritas. Jumhur itu artinya mayoritas, kebanyakan para ulama. Wa qad dzakarul hafiz fil Fath, perhatikan ini. Sungguh Al-Hafiz telah menyebutkan dalam kitab Fathul Bari. Al-Hafiz siapa ini? Ibnu Hajar. Namanya siapa? Ahmad bin Ali. Ibnu Hajar siapa? Al-Asqalani. Na'am, ahsan. Sungguh Al-Hafidz telah menyebutkan dalam kitab Fathul Bari asyarata aujuh, 10 sisi, enggak satu, 10 sisi. Mimahtajju biha, yang mereka jadikan dalil tentang apa? Sunnahnya salat jamaah li sarfil hadis minal wujub ila istihbab, yang menunjukkan memalingkan hadis dari yang wajib menuju sunnah. Ini Al-Hafidz loh ya, pendapat yang kedua ini. Wa kulluha ghairu musallam biha. Perhatikan ini, ngerti matanya musallam. Semuanya dalil tadi kata Asy-Syaikh Abdul Hamid tidak selamat. Tidak selamat dari apa? Tidak selamat dari kritikan. Semua dalil tadi itu yang sebutkan situ ghairu musallam, tidak selamat dari kritikan.
ghairu musallam biha lima sanubayyinuhu, sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti, min dalalatil hadis, dari apa yang tunjukkan oleh hadis, wa ma fi babihi 'alal wujub, dan yang berkaitan masalah bab ini tentang wajibnya salat berjamaah. Allah alam. Pendapat yang kedua masih lemah. Pendapat yang kedua masih apa, Bang? Masih lemah. Yang ketiga ini kita lihat. Ini yang kuat insyaallah. Naam. As-salisu, pendapat yang ketiga, wa huwal madhhabul mukhtar. Mukhtar siapa ini? Yang ketiga adalah wal madhabul mukhtar. Mukhtar siapa ini? Mukhtar itu artinya madhab yang dipilih. Mukhtar bukan nama orang situ. Paham ya? Mukhtar itu bahasa Arab artinya yang dipilih. Paham ya? Ikhtara yakhtaru, mukhtar yang dipilih. Diartikan yang tahu ya. Yang ketiga adalah wal madhabul mukhtar, itu pendapat yang dipilih. Indana, menurut kami, anna salatal jama'ati wajibatun ala kulli mukallafin minar rijal mustati'in laha. Disimak baik-baik itu. Ini yang pendapat yang kuat di garis ya. Nah, barakallahu fikum. Artinya yang ketiga, ini adalah pendapat yang dipilih. Al-mukhtar artinya yang dipilih. Menurut kami, bahwasanya salat jamaah itu wajib atas setiap orang mukallaf. Mukallaf itu apa mukallaf? Orang yang sudah dewasa, terbebani syariat. Paham ya? Nah, jadi pendapat yang keberapa yang kuat? Yang ketiga, wajib sholat berjamaah bagi orang yang mukallaf. Mukallaf itu sudah terbebani syariat. Paham? Nah, minar rijal, dari kalangan kaum lelaki. Perempuan berarti bagaimana? Tidak wajib. Ingat-ingat. Mustati'in laha, bagi yang mampu, sudah mampu, laki-laki dewasa harus ikut sholat berjamaah. Tidak boleh meninggalkan jamaah tanpa sebab. Mafhum? Nah, misalkan gini, sekarang ada kisah misalkan dikumandangkan adzan sholat duhur misalkan, istrinya di rumah sedang masak, dia pergi ke masjid, laki-laki ini kan wajib sholat jamaah di masjid, kemudian dimaksa istrinya, ayo sholat sekarang berjamaah sama anak-anak itu. Keliru nggak suami itu? Keliru nggak? Keliru. Bagi perempuan sholat berjamaah itu nggak wajib. Paham? Kalaupun seadanya mau berjamaah dengan anak-anaknya silahkan, tapi nggak wajib. Bisa dipahami? Nah, seperti itu ya. Tapi diarahkan agar sholat tepat pada waktunya walaupun nggak jamaah di rumah. Paham maksudnya ya? Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai keliru ya. Lihat ini, minar rijal, dari kalangan kaum lelaki. Mustati'in laha, yang mampu. Mukallaf mampu gitu loh. Nah, karena ada yang tidak mampu kan. Contohnya apa? Yang tidak mampu, misalkan dia lumpuh, mau ke masjid gak ada yang gotong, gak ada yang bawa, gak mampu kan. Nah, orang buta itu adalah buta. Zaman para sahabat waktu itu, ada yang buta aja. Rasulullah tanya, as-sami'tan nida, apakah kamu mendengar seruan adzan? Kata orang yang buta tadi, na'am, fa'ajibhu, penuhilah panggilan adzan tersebut. Bayangkan, buta padahal, selama ada yang nuntun. Bisa dipahami soalnya ya? Nah, apalagi tidak buta, sudah enggak buta, masih muda lagi, sudah dewasa, mampu lagi, kok sengaja enggak sholat jamaah di masjid, berdosa. Kita lihat, wad dalilu ala wujubiha, dalil menunjukkan wajibnya sholat jamaah. Nah, dalilnya kuat sekali ya, lihatin dalilnya. Haman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ihraqi buyutin man yatakhallaf anha. Lihat ini, Rasulullah SAW waktu itu berkeinginan kuat, berkeinginan kuat untuk membakar rumah-rumah orang yang apa? Orang yang yatakhallaf, orang yang meninggalkan. Yatakhallaf itu meninggalkan, orang-orang yang meninggalkan anha, meninggalkan salat jamaah. Rasulullah berkeinginan kuat, nanti kalau salat tegakkan, aku akan pergi ke suatu kampung, menyaksikan mereka yang tidak salat jamaah, tak bakar rumahnya. Itu keinginan Rasulullah. Yang enggak salat jamaah. Lihat itu. Menunjukkan bahwasanya keinginan ini apa? Kalau enggak wajib apa gitu loh, salat jamaah. Bisa dipahami? Kita lihat lagi, simak itu. Wal ihraq la yakunu illa 'ala syai'in wajib, ya. Sedangkan yang ihraq, apa ihraq itu? Pembakaran. Sedangkan ihraq itu pembakaran, la yakun, tidak terjadi illa, kecuali 'ala syai'in wajib, kecuali di atas sesuatu yang wajib. Paham? Nah, jadi Rasulullah SAW waktu itu berkeinginan kuat membakar rumah-rumah orang yang tidak ikut sholat jamaah. Lihat itu, Masya Allah. Zid ala dzalik, tambahkan lagi, Mafi Muslim, yang ada dalam Sahih Muslim, disimak, min hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu,
Man sarrahu an yalqallah ghadan muslima, barang siapa yang pengen, sarrahu itu pengen, senang itu artinya. Barang siapa yang senang kepingin an yalqallah ghadan, untuk berjumpa kepada Allah Ta'ala besok musliman, dalam keadaan dia muslim, falyuhafid ala haula'is salawat, maka hendaknya dia menjaga solat 5 waktu tersebut. Haitsu yanada bihinna, tatkala diseru, dipanggil untuk solatnya tuh. Perhatikan ini. Ketika dipanggil solat langsung dipenuhi. Kalau ingin berjumpa kepada Allah Ta'ala dalam keadaan apa tadi? Senang dan bahagia. Perhatikan. Dalam keadaan senang dan bahagia. Nah, haitsu yunada bihinna, ketika dipanggil, diserukan untuk apa? Salat. Nah, penuhi, jaga baik-baik. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, syara'a li nabiyyikum, telah mensyariatkan untuk nabi kalian sunanal huda. Nah, sunnah petunjuk, sudah ada dalilnya semuanya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu sudah diwajibkan atas segenap kaum mukminin pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Pada waktu yang telah ditentukan. Jadi salat berjamaah wajib bagi kaum lelaki yang udah dewasa, mampu. Ingat-ingat ya. Jadi kalau dipanggil seruan langsung bismillah. Apalagi zaman sekarang apa? Banyak kendaraan. Zaman dahulu kan cuma jalan kaki aja. Paham ya? Kalau zaman sekarang mau naik sepeda ontel ada. Naik motor pun ada, naik mobil pun kalau punya bisa, ya kan? Nah, jadi zaman sekarang itu serba mudah itu loh. Itu pun banyak orang yang enggak mau ke masjid tuh anaknya, orang awam ya, saudara ilmu ya. Ahlus sunnah bagaimana? Ahlus sunnah pun sayangkan kalau seandainya seperti itu. Paham ya? Pastikan semangat dalam menghadiri apa? Salat berjamaah ini. Kita lihat, wa innahunna min sunanil huda, dan sesungguhnya salawat 5 waktu tersebut menjaganya adalah termasuk apa? Termasuk sunnah petunjuk. Walau annakum salaitum fi buyutikum, lihat ini. Kalau seandainya kalian salat di rumah-rumah kalian, dibalik 322 bagian atas itu, kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitih, sebagaimana salatnya orang yang apa? Orang yang mutakhallif, orang yang apa? Yang menyelisih dari salat jamaah ini. Mutakhallif itu orang yang menyelisih, yang meninggalkan dan menyelisih salat jamaah ini. Fi baitihi, di rumahnya. La taraktum sunnata nabiyikum, niscaya kalian meninggalkan sunnah nabi kalian. Lihat ini. Kalau seandainya salat apa? Di rumahnya, seperti orang tadi yang mutakhallif tadi yang tidak ke salat jamaah, niscaya kalian telah meninggalkan apa? Perhatikan, sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dalaltum. Lihat ini, ngeri. Dan kalau seandainya kalian tinggalkan sunnah nabi kalian, la dalaltum, niscaya kalian akan apa? Sesat. Paham ya? Nah, hurufnya itu cuma beberapa huruf aja Mas, bukan panjang kayak gitu hurufnya. Paham ya? Nah, ya, la dalaltum, afan ya. Nah, niscaya kalian akan sesat. Mafhum? Niscaya kalian akan sesat. Nah, kita lanjutkan lagi, barakallahu fikum. Jadi kata Rasulullah SAW, kalau seandainya kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, berarti kalian sesat. Wa min rajulin, dan tidak ada seorang lelaki pun yang tatahhar, kemudian dia bersuci, disimak, fa yuhsin at-tuhur, kemudian dia memperindah bersucinya, wudunya itu benar-benar wudu beneran, memperindah cara wudunya. Tsumma ya'midu ila masjidin, kemudian pergi ke masjid, min hadil masajid, dari masjid-masjid yang ada ini, illa, lihat ini, kecuali atau melainkan, kataballahu lahu, niscaya Allah Ta'ala akan catat untuknya bikulli khutwatin yakhtuha hasanah. Masya Allah, setiap langkah loh, setiap langkah yang dia langkahkan itu dihitung kebaikan. Terus bagaimana yang naik motor, yang naik mobil, naik sepeda ontel, dapat pahala enggak? Pahala tetap dapat dia, cuman pahala langkah tadi enggak dapat. Karena yang namanya motor, mobil itu kan enggak melangkah, lewat aja. Paham ya? Pahala melangkah ya jalan kaki. Paham ya? Nah, seperti itu. Nah, terus bagaimana? Dia tetap dapat pahala mendatangi salat jamaah. Jadi pahalanya tidak sesempurna orang yang jalan kaki tadi. Jalan kaki kan melangkah, berapa langkah? Itu satu langkah itu dihitung kebaikan, Masya Allah. Wa yarfa'uhu biha darajah, dan akan mengangkat dirinya dengan apa? Dengan langkah tersebut derajatnya. Masya Allah, luar biasa ini. Paham ya? Datang ke masjid untuk sholat, wudu di rumah, ya kan? Dari rumah ada wudu, suci,
kemudian ke masjid. Untuk apa? Sholat, bukan untuk nyuri sandal, bukan untuk nyuri kotak amal. Paham ya? Nah, Allah musta'an. Tapi tujuan itu sholat. Lihat ini. Wa yahuttu anhu biha sayyi'ah, masyaallah. Dan dengan sebab satu langkah tadi bisa menggugurkan dosa kecil. Jadi kalau antum dengar lafaz seperti ini, sayyi'ah, kejelekan ini maksudnya adalah dosa kecil. Paham ya? Nah, karena dosa kecil itu bisa terhapus dengan amalan kebaikan. Dalilnya mana? Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Beda dengan dosa besar. Kalau dosa besar dia akan hapus, gugur kalau seandainya dia bertobat, itu bedanya itu. Faham? Paham ya? Kalau dosa kecil atau berbuat amalan kebaikan, dia tergugurkan. Lihat ini. Wa yahuttu anhu biha sayyi'ah, dan akan terhapuskan dari orang tersebut dengan sebab langkahnya tadi sayyi'ah, dosa kecilnya atau kejelekannya. Walaqad ra'aituna, dan sungguh telah diperlihatkan kepada kami, wa may takhallafu anha, dan orang-orang yang meninggalkan salat jamaah, artinya gitu. Nah, menyelisihi salat jamaah, illa, melainkan orang tersebut munafikun. Lihat ini. Orangnya munafik, ma'lumun nifaq. Orangnya itu munafik, sudah diketahui kemunafikannya. Ngeri ini ancaman ini. Jadi jangan dibiasakan salat di rumah tanpa ada udzur syar'i ini. Lihat ini, ancamannya ngeri ini, munafik. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bahinar rajulain hatta yuqam fis shaf. Dan sungguh, nah waktu itu ada salah seorang didatangkan dengannya yuhada. Nah, bainar rajulain, orang tersebut berada di antara dua lelaki, hatta yuqam fis shaf, sampai didirikan apa? Nah, diberdirikan di shaf tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya agar melakukan salat berjamaah. Paham ya? Nah, menunjukkan bahwasanya apa, barakallahu fiik, nah, diarahkan kepada yang terbaik. Jangan malah ninggalkan salat jamaah. Salat jamaah itu berharga sekali nih. Disebutkan dalam riwayat itu, orang yang salat berjamaah itu perbandingan pahalanya dengan orang yang salat sendirian berapa san? Perbandingannya berapa derajat itu? Berapa derajat itu? Siapa yang ingat? 25 derajat atau 27 derajat. Riwayatnya beda-beda itu. Itu perbandingannya. Afdal min sholatil fardhi, lebih afdal daripada salat sendirian. Nah, bisa 27 derajat dengan 27 derajat, masyaallah, salat jamaah. Wa aidan, dan juga qaulullah azza wa jalla, kita ambil dikit lagi. Dan juga perkataan Allah Subhanahu wa taala, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan jagalah oleh kalian salat 5 waktu dan salat al-wusta. Pertanyaannya, salat al-wusta itu salat apa itu? Nah, barakallahu fiik Fadil. Salat asar. Nah, jagalah salat 5 waktu dan salat asar. Nah, dan tegakkanlah salat tersebut hanya mengharapkan wajah Allah, karena Allah, qanitin, dalam keadaan khusyuk dan tenang. Yang terakhir, wa qaulullah azza wa jalla warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Wa qaulullah azza wa jalla wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'ak. Apabila engkau berada di tengah-tengah mereka, maka tegakkanlah salat untuk mereka, dan berdirilah engkau, dan hendaknya apa? Ada sekelompok yang berdiri di antara mereka bersamamu. Maksudnya salat khauf ini tetap disyariatkan apa? Berjamaah juga. Jadi ada yang salat, ada yang berdiri. Yang berdiri itu berjaga-jaga, kalau ada musuh, hantam musuh tadi. Yang salat aman. Paham? Salat khauf. Naam. Sambungannya, fa idza kanatis shalah fi halil khauf tusalla jama'atan, disimak itu. Maka apabila salat khauf saja, salat dalam keadaan takut saja dilakukan salat dengan jamaah, disimak itu, famin babi aula fi halil aman. Terlebih-lebih lagi dalam keadaan aman gitu. Aman, tentram, enggak ada keributan, enggak ada peperangan, kok enggak jamaah, keterlaluan. Lihat ini. Salat khauf aja syariatnya salat jamaah padahal. Nah, apalagi salat yang aman, orangnya aman. Waqad bawwabal Bukhari fi sahihih, dan Imam Bukhari telah meletakkan dalam sahihnya, Sahih Bukhari, bab wujubi salatil jamaah, bab wajibnya salat jamaah. Wa qala al-Hasan in mana'athu ummuh 'anil isya' fil jamaah,
syafaqatan lam yuti'ha. Lihat ini. Lihat ini, baik-baik ini ucapannya bagus sekali ini. Jika ibunya melarang dia untuk sholat Isya berjamaah kok dilarang, syafaqatan dalam keadaan sayang, lam yuti'ha, niscaya dia tidak mentaatinya. Katanya suruh taat sama orang tua. Sholat wajib, Mas, sholat wajib ini, Mas. Paham ya? Beda dengan sholat sunnah. Kisah Juraij, ingat Juraij dan Juraij? Yang sholat dipanggil ibunya enggak jawab. Allahu Akbar. Ya Juraij, ya Juraij, ya Juraij. Ummi wa sholati, ummi wa sholati, ummi wa sholati. Ibuku atau sholatku? Dia tetap sholat Juraij. Padahal sholat apa itu? Sholat sunnah. Seharusnya batalkan sholat sunnah, penuhi panggilan ibunya. Kalau ini sholat apa? Isya. Wajib kata beliau, lam yuti'ha, tidak ditaati orang tua tadi. Sholat wajib loh ya. Kalau sholat sunnah, antum dipanggil lagi sholat sunnah di kamar, Allahu Akbar, ibu antum lagi manggil, Muhammad, ya Muhammad, antum sholat terus sholat sunnah padahal, keliru. Batalkan sholat sunnahnya, penuhi panggilan ibunya. Paham? Kalau sholat wajib, jangan ditaatin. Ini, lihat ini. In mana'athu ummuh, jika ibunya melarangnya untuk sholat Isya, anis sholat Isya fil jamaah, dalam keadaan jamaah, syafaqatan, lihat syafaqatan, dalam keadaan sayang, lam yuti'ha, jangan ditaati. Paham ya? Nah, tidak mentaati ibunya dalam hal ini ya, karena ini sholatnya sholat jamaah dan sholat wajib itu. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa amma haditsul bab fa dhahirun fi kauniha fardhu ainin. Adapun dalam hadis bab ini maka menunjukkan bahwa zahirnya apa? Hukumnya fardu ain. Fardu ain itu fardu apa, San? Fardu ain itu fardu apa? Istilahnya kewajiban per individu. Simpel aja. Kewajiban per individu yang tidak bisa menggantikan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.